Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Coba ulangi lagi. Ini nggak semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sudah semangat. Sebelum pembacaan kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan keberkahan bagi diri kita, baik untuk di waktu sekarang atau di waktu yang akan datang. Karena kita di sini akan menjadi calon guru pendidikan agama Islam. Oke, di sini ya kan, seperti yang sudah kita bahas di rencana pelaksanaan pembelajaran, bahwa kita memasuki pertemuan ketiga ya dari mata kuliah kita, ya dari pengembangan kurikulum. Yang kita bahas hari ini yaitu tentang komponen pengembangan kurikulum. Sebelum pembelajaran saya mulai, saya ingin melakukan refleksi dulu atau apresiasi. Apakah teman-teman mahasiswa di sini sudah mengetahui apa itu terkait dengan kurikulum? Ada yang sudah belajar? Kalau ada, coba sampaikan. Oke, Mbak siapa namanya? Mbak Dian. Oke, Mbak Dian. Kurikulum itu adalah seperangkat rencana atau penyusunan bagaimana nanti kita belajar agar mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Oke. Jadi kurikulum, nah ini saya tegaskan lagi bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, baik itu tujuan pendidikan, tujuan institusional ataupun tujuan nasional. Dan yang selanjutnya yaitu di dalam kurikulum terdapat isi dan juga bahan pembelajaran serta cara atau pedoman dalam menjalankan penyelenggaraan pendidikan. Jadi di dalam kurikulum itu biasanya termuat yaitu yang pertama adalah tujuan, baik tujuan nasional, institusional ataupun instruksional. Dan yang kedua yaitu isi, ya kan, isi atau materi. Yang ketiga yaitu proses belajar mengajar atau proses pembelajaran. Yang di dalamnya yaitu termuat metode, strategi, dan media pembelajaran. Kalau digabungkan tiga hal itu menjadi model pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu di dalam kurikulum harus ada evaluasi. Kenapa sih ada evaluasi? Agar mengetahui kemampuan siswa setelah disampaikan materi udah paham apa belum. Oke, jadi benar sekali bahwa evaluasi itu tuh untuk mengukur atau menilai peserta didik apakah pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran ataukah proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi itulah tujuan dari evaluasi. Nanti evaluasi bisa dilakukan setelah pembelajaran atau di tengah pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Biasanya disebut dengan evaluasi sumatif, formatif dan sebagainya. Itu nanti akan dibahas pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Jadi kita hanya tahu secara umum saja bahwa dalam kurikulum terdapat hal itu. Oke, bagus. Selanjutnya adakah yang sudah membaca tentang landasan kurikulum? Ayo, siapa angkat tangan? Nah, landasan kurikulum. Sudah baca belum? Nah, harusnya itu kalau sebelum pembelajaran itu kita sudah membaca terlebih dahulu. Nah, kenapa dosen itu tahu? Ya kan? Bisa karena belajar terlebih dahulu. Kalau dosennya nggak baca, berarti yang jadi dosen adalah mahasiswa. Makanya saya tanya di sini, adakah yang sudah membahas atau membaca terkait landasan kurikulum? Kalau ada, bisa angkat tangan dan sebutkan namanya. Oke? Namanya Aulia. Oh, Aulia. Monggo, Mbak Aulia. Landasan kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Ayat 19
Disebutkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Oke, nah, benar sekali. Itu merupakan landasan tentang adanya kurikulum, yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jangan keliru nggih, biasanya keliru dengan 2023. Itu karena mirip. Ya. 2003 pasal 1 ayat 3 ayat 19. Kalau terkait tentang tujuan itu sama undang-undangnya, cuma pasalnya pasal 1. Ya. Nah, dibedakan di pasal itu terkait sistem pendidikan nasional. Itu Jadi alhamdulillah sudah paham. Untuk selanjutnya itu saya akan menyampaikan terkait tentang indikator hasil belajar. Kalau kita belajar tidak tahu apa indikatornya itu kan nanti nggak bikin kita untuk semangat belajar, ya kan? Kenapa kok nggak semangat? Karena nggak tahu Pak ini tuh pembelajarannya untuk apa. Nah, sehingga nanti dibuat tidur. Ya, oke. Di sini saya membuat peta konsep atau indikator hasil belajar yang harus dialami oleh peserta didik. Jadi ada 4. Yang pertama yaitu menggali komponen tujuan pendidikan baik dari segi nasional, institusional, dan instruksional. Dan yang kedua yaitu menggunakan isi materi dan kriteria pemilihan isi kurikulum, isi materi dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga menguraikan proses belajar mengajar dalam pengembangan kurikulum, dan yang terakhir menguraikan komponen evaluasi kurikulum. Jadi ada 4 di sini, yaitu yang pertama adalah mengetahui tujuan, ya kan, bisa merupakan isi dan pemilihan materi, dan selanjutnya yaitu proses belajar mengajar tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu ada metode, strategi, dan media. Dan yang terakhir adalah menguraikan komponen evaluasi pembelajaran. Oke, di sini saya akan sebagaimana yang sudah kita sepakati dalam kontrak belajar kita, bahwa kita nanti memakai metode komparatif, ya kan. Jadi nanti ada mahasiswa yang presentasi sebagaimana sudah dibagi oleh Asdos kemarin, ya kan. Untuk hari ini siapa yang bertugas untuk presentasi? Monggo bisa ke depan. Monggo bisa ke depan untuk mempresentasikan hasil dari istihadnya, ya. Istihad. Nah, kita disuruh beristihad. Ini nggak sampai ya? Nah, oke, nggak sampai. Ya, dengarkan saja, karena ini keterbatasan media. Ya, nanti dicatat, nanti yang perlu ditanyakan kepada pemateri. Monggo, waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang komponen-komponen kurikulum yang akan dijelaskan oleh Mbak Anis terlebih. Oke, ya. Jadi di sini kita akan belajar bareng untuk memahami tentang komponen-komponen kurikulum, ya, yang sudah dijelaskan sama dosen kita, ya. Yang pertama, ya, kita akan belajar, ya, mengenali konsep tujuan pendidikan, ya. Atau subbabnya hierarki tujuan pendidikan, ya. Teman-teman udah biasa dengar hierarki belum? Hierarki ada yang tahu? Ya, jadi hierarki merupakan elemen dalam suatu sistem, ya, atau lebih mengacu pada struktur, ya. Jadi dalam komponen tujuan pendidikan itu, ya, tujuannya itu ada tujuan nasional, ada tujuan institusional, dan ada tujuan instruksional, ya. Apa aja teman-teman tadi? Nasional, institusional, dan instruksional. Nah, jadi tujuan nasional itu, ya, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
dan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Jadi tujuan nasional itu fungsinya itu mengembangkan kemampuan dan watak ya. Yang tujuannya itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tujuannya itu untuk ranah-ranah bangsa gitu ya, ranah bangsa gitu. Selanjutnya tujuan institusional. Ya, yang kedua tadi tujuan institusional ya, yaitu menjabarkan tujuan nasional sesuai jenjang dan jenis pendidikan ya. Jadi di bawahnya tujuan nasional ada tujuan institusional ya, sesuai dengan institusi, sesuai dengan jenjang ya. Contohnya kayak SMA ya, SMP, SD kan itu berjenjang sesuai dengan institusi ya, seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga apa yang ketiga tujuannya? Instruksional ya. Tujuan instruksional ya adalah tujuan pembelajaran yang disusun oleh guru atau dosen untuk menjabarkan tujuan institusional ke dalam kegiatan ya. Tujuan institusional berarti itu pelakunya itu guru atau dosen, ada instruksi ya, ada instruksi dari guru maupun dosen ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi atau materi ya. Sebab selanjutnya isi atau materi ya. Isi atau materi pembelajaran merupakan komponen inti dalam kurikulum yang berfungsi sebagai bahan ajar yang harus dipelajari siswa guna mencapai tujuan pembelajaran. Dalam konteks kurikulum nasional maupun kurikulum merdeka, isi atau materi pembelajaran dirancang secara sistematis berdasarkan tujuan pendidikan nasional. Capaian pembelajaran dan kompetisi inti atau kompetensi dasar ya. Jadi isi atau materi itu juga sangat penting ya, guna sebagai bahan ajar ya, sebagai bahan ajar yang harus dipelajari siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Jadi harus diperhatikan isi dan materinya agar ya sesuai dengan tujuan ya, sesuai dengan tujuan pendidikan, seperti itu. Untuk selanjutnya ya, ada kriteria pemilihan isi atau materi ya. Jadi nggak asal kita isi ya, nggak asal, ada kriterianya, ada cara memilihnya ya. Pemilihan isi atau materi kurikulum harus didasarkan pada prinsip dan kriteria tertentu agar materi yang dipelajari itu sampai ya. Yang pertama harus relevan dengan kebutuhan peserta didik ya. Jadi harus relevan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan si peserta didik. Yang kedua, menjawab tantangan zaman ya, harus sesuai zamannya ya, agar kita bisa menghadapi zamannya gitu ya. Yang ketiga, ada sesuai dengan tujuan pendidikan ya, agar tidak melenceng dari pencapaian pendidikan, harus biar sesuai dengan tujuan pendidikan ya, seperti itu ya. Selanjutnya ada proses belajar mengajar ya. Proses belajar mengajar atau PBM ya, proses belajar mengajar ya. PBM atau proses belajar mengajar merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang dan dilakukan secara sistematis oleh pendidik dan peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum ya. Jadi prosesnya yaitu ada murid, ada pendidik, dan ada peserta didik. Yang nantinya proses itu mencangkup ada metode pembelajaran, ada strategi pembelajaran, ada media pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan, yang akhirnya nanti membentuk suatu model pembelajaran ya, seperti itu. Juga ada unsur pemilihannya ya.
ada unsur pemilihan untuk memilih metode, strategi dan media pembelajaran ya, yaitu yang pertama harus sesuai dengan tujuan pembelajaran ya, harus disesuaikan tujuan dari pembelajaran itu untuk apa. Nah, yang kedua karakteristik materi pembelajaran ya. Jadi karakteristik itu apa teman-teman? Ya karakter, sifat, ciri-ciri gitu ya, yang melekat pada materi, ya harus disesuaikan. Yang ketiga ada karakteristik peserta didik ya. Jadi karakteristik peserta didik dalam kelas itu bagaimana, harus disesuaikan. Selanjutnya juga ada waktu yang tersedia ya. Jadi tuh waktunya tuh harus sesuai ya. Misalnya waktunya 45 menit ya, kira-kira metode apa, strategi apa yang cocok untuk pembelajaran dalam kurun waktu 45 menit ya. Jangan jangan pakai misalnya ya waktunya 40 menit ya. Nanti pakai metode ceramah ditambah nanti ada diskusi ya. Misalnya kayak gitu kan memperpanjang waktu hingga materi yang harusnya tersampaikan tidak tersampaikan secara utuh. Nah, seperti itu. Ya, setelahnya ada fasilitas sumber daya. Ya, fasilitas sumber daya. Jadi juga harus kita lihat-lihat ya fasilitasnya ya, sumber dayanya itu bagaimana ya, disesuaikan. Selanjutnya ada kondisi lingkungan belajar ya, disesuaikan juga dengan kondisi lingkungan belajarnya. Kalau misalnya lingkungan belajarnya itu outdoor ya, kira-kira metodenya apa yang cocok ya untuk pembelajaran di luar ruangan ya. Mungkin kalau dalam ruangan pakai apa ya, pakai problem solving dan pokoknya gitulah seperti itu ya. Disesuaikan dengan kondisi lingkungan belajar ya. Yang selanjutnya ada kemampuan dan gaya mengajar guru ya, disesuaikan juga ya. Guru guru kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Ada yang guru itu usianya lebih tua biasanya tuh mereka cenderung pakai metode yang lama ya. Jadi nggak bisa dipaksa untuk pakai teknologi yang kayak dipakai sama yang muda-muda gitu ya. Harus disesuaikan ya sama kemampuan gaya mengajar guru. Oke, seperti itu. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, mungkin ya kita buka sesi pertanyaan ya untuk teman-teman yang masih bulat ya, yang masih ada sedikit pertanyaan. Mungkin ada yang tadi saya kurang menjelaskannya, kurang rinci ya, bisa ditanyakan ya, bisa kita diskusikan bareng-bareng. Ada yang mau bertanya? Biar gak ngantuk, ayo bertanya. Nah, Oke, Mbak Elvian. Pertanyaannya? Oke, tadi kan ada pemateri membahas tentang kriteria pemilihan isi materi. Di situ kan ada 6 kriteria, menjelaskan ada relevansi, validitas, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana penjelasan terkait ketika memilih isi materi atau pembelajaran itu relevansi, itu maksudnya gimana? Oke, ya, terima kasih pertanyaannya ya dari Mbak Eldian ya, terkait relevansi ya. Jadi ya yang dimaksud relevansi di sini yaitu isi atau materinya ya itu mempunyai mempunyai relevansi dalam kehidupan saat ini ya. Jadi ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari ya. Contohnya materinya itu tentang akhlak ya, indikatornya ada jujur, tanggung jawab dan menghargai ya, contohnya itu ya. Nah, indikator tersebut ya itu tuh dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting untuk diterapkan ya. Jujur, bertanggung jawab ya,
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Membangun ya menjadikan pribadi yang menjadi lebih baik ya. Bisa membangun budaya anti korupsi ya, etika digital dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Bisa dimengerti Mbak Eldian? Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Insya Allah paham semua nggih? Saya rasa teman-teman semua paham ya. Alhamdulillah. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemateri bisa duduk dan kita beri aplaus. Oke, iya. Oh iya, jangan ditahan, bahaya nanti. Nah, oke, sudah sangat bagus presentasi dari Mbak Anis ya. Oke. Nah, satunya lagi siapa? Mbak Rizka. Mbak Rizka. Lupa saya, hampir lupa. Oke, jadi sudah sesuai dengan indikator capaian pembelajaran dan disampaikan secara lugas. Cuma saya lihat tadi ada satu yang belum disampaikan oleh pemateri, yaitu tentang evaluasi. Nah, ya kan, bahwa di dalam kurikulum, pengembangan kurikulum itu belum ada tentang relevansi. Nanti ini sudah saya upload di YouTube, nanti mahasiswa bisa melihat, menambah wawasan. Untuk channelnya yaitu Ono Omah. Nah, itu sudah ada ya. Subscribe kalau mau. Insya Allah nanti pembelajaran akan saya upload di situ terus ya. Jadi teman-teman bisa dijadikan sebagai sumber belajar, karena sudah bagus. Saya hanya ingin menambahi saja terkait evaluasi. Nah, di dalam evaluasi atau evaluasi pembelajaran, kalau kita merujuk kepada teorinya Benjamin S. Bloom, ya kan, tentang taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom lahir itu karena yang menciptakan Benjamin S. Bloom. Kalau yang menciptakan Ahmad Budiono, teorinya taksonomi Budi. Nah, makanya kita harus sering belajar, sering membuka buku dan membaca ya, jangan dibuka saja, biar kita bisa menemukan sebuah teori. Jadi kita harus punya keinginan sampai kepada jenjang yang paling tinggi, yaitu S3 ya. Dalam evaluasi menurut taksonomi Bloom, yaitu pengumpulan fakta secara sistematis untuk menetapkan bahwa telah terjadi perubahan, ya kan, perubahan dalam diri siswa dan menetapkan tingkat perubahan tersebut. Itu adalah evaluasi. Dilarikan kemana? Kalau dalam pembelajaran berarti mengukur proses pembelajaran. Nah, mengukur proses pembelajaran dari mana? Dari tujuan yang ingin dicapai, prosesnya dan hasilnya. Nah, biasanya di dalam komponen pembelajaran itu yang bisa jadikan kita pijakan di dalam kurikulum pasti ada 4. Tujuan, isi, proses, strategi, metode dan sebagainya, dan evaluasi. Itu di dalam kurikulum. Kalau di dalam filsafat ada 3, ya kan? Itu clue-clue yang harus kita pahami benar-benar. Kalau di dalam manajemen, POAS, planning, organizing, actuating, dan controlling. Kalau dalam filsafat yaitu apa? Aksiologi, ya kan, ontologi dan epistemologi. Itu dalam filsafat semuanya pasti dilarikan gitu. Untuk apa? Bagaimana caranya? Setelah punya, yaitu value atau nilai, value. Nah, itu di dalam ilmu filsafat. Nah, ya. Itu. Nah, ini loh, kalau antara otak dengan mulut tidak sinkron. Ya, jadinya seperti ini. Itu jadi inu. Andai saja tidak bilang inul, ya kan? Dan teori satu lagi yang saya ambil yaitu dari Rapley Taylor. Yaitu evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah dapat terrealisasi.
Nah, untuk aspeknya, aspek evaluasi, nah kita merujuk lagi pada taksonomi Bloom. Itu ada domain kognitif, domain afektif sama domain psikomotorik. Biasanya disingkat dengan kognitif yaitu C1, C2, C3 dan sebagainya. Iya kan? Yang pertama adalah memahami. Tingkat yang paling tinggi adalah menciptakan. Kalau kita bisa menciptakan suatu, berarti kita mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi. Kalau pemahaman kita sampai mengingat saja, berarti pemahaman kita masih rendah. Kalau sampai sudah bisa membuat makalah, berarti sampean sudah mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sehingga menciptakan sebuah makalah atau produk. Nah, makalah adalah produk. Nah, di dalam aspek evaluasi itu ada, menurut taksonomi Bloom itu ada 3, sebagaimana di dalam layar ini, ya kan? Dan yang terakhir, ya kan? Karena tadi sudah dijelaskan yang ketiga, saya hanya menambahi saja yang terakhir. Jenis. Nah, jenis evaluasi. Nah, yang saya sampaikan di awal, formatif, sumatif, diagnostik, ya kan, dan penilaian otentik. Jenis formatif apa? Seperti kuis, tanya jawab. Nah, itu termasuk evaluasi formatif, ya kan? Atau observasi langsung. Nah, itu termasuk formatif. Sedangkan sumatif yaitu ujian, UAS, UTS itu adalah sumatif karena berada di tengah. Di tengah, di akhir, ya benar. Ya, tidak salah kok, nggak usah takut untuk berbicara. Dan untuk diagnostik, nah kenapa saya tadi tanya apa yang sampean ketahui tentang kurikulum? Itu saya untuk biar bisa mendiagnosa. Sudah paham belum tentang kurikulum? Jangan-jangan tidak paham tentang kurikulum, tapi saya membahas tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Wong kurikulumnya aja belum paham, apalagi komponennya, apalagi mengembangkan. Nah, kacau lagi. Jadi pemahaman kita itu harus bertingkat. Nah, dari yang paling rendah kepada yang paling tinggi. Nah, itu bisa pakai pretest, wawancara individu dan sebagainya. Sedangkan penilaian otentik itu bisa pakai penilaian kinerja atau penilaian proyek atau biasanya disebut dengan portofolio, penilaian diri dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis evaluasi. Kenapa Pak harus membahas tentang evaluasi? Ini hanya kita bicara secara umum. Untuk lebih mendetailnya lagi itu kepada nanti di mata pelajaran atau mata kuliah tentang evaluasi pembelajaran. Itu termasuk nanti di kurikulum dan sebagainya. Nah, itu tambahan dari saya. Kalau ada pertanyaan mau disampaikan, kalau nggak ada berarti sudah paham. Nah, insya Allah ya. Nah, oke, kalau sudah paham jangan lupa di dalam RPS kita punya satu tugas lagi, yaitu meresum hasil pembelajaran hari ini dan dikumpulkan minggu depan. Ya, jangan sampai lupa. Biar saya setiap pertemuan nanti ada resumnya. Jangan sampai nanti nggak paham, keluar pintu nggak paham. Nah, ya kan? Nah, nanti kalau masih bingung bisa lihat kanal YouTube saya nih, ya. Nanti bisa dibaca lagi. Itu dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk diri kita, ya kan? Untuk di masa yang akan datang atau sekarang. Dan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah aktif dalam proses pembelajaran. Ini saya lihat tadi nggak ada yang tidur. Ini kayaknya semangat semua karena masih pagi. Biasanya jam-jam rawan, jam-jam rawan ngantuk itu jam siang. Makanya saya nggak mau minta waktu jam siang, jam pagi saja kalau nggak sore sekalian. Ya, terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.